Halo, perkenalkan, nama saya Duleni Pandiangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul praktikum yang ke-6. Baiklah, pada praktikum ke-6, pada modulnya yang pertama itu diminta mengenai ekspresi rekursif. Yang pertama ada pangkat AN, yaitu fungsi pangkat yang menerima masukan dua buah bilangan bulat A dan N dan mengembalikan nilai dari A pangkat N. Fungsi menyelesaikan itu dengan cara rekursif. Jadi, di sini A pangkat N itu sama dengan A dikali A pangkat N kurang 1 dengan basis A pangkat 0 adalah 1. Jadi, ini seperti matematika. Pada pengkodingannya adalah ini. Define pangkat A N. Jadi, A-nya adalah sebagai angka yang ada di bawah dan N ini adalah pangkatnya. Ya, kita buat kondisinya ada bila N sama dengan 0 atau pangkanya sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Seperti yang ada pada modul dikatakan dengan basis A pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya ini ada else, kecuali dari ini semua. Maksudnya kecuali pangkatnya bukan 0, maka pangkat A ini, A-nya akan dipangkatkan dengan N dikurang 1. Seperti ini. A dikali A pangkat A dikali A pangkat N kurang 1. Jadi ini tuh A-nya dikali dengan A dipangkatkan dengan N kurang 1. Jadi kalau kita coba kepada pengkodingannya, langsung saja pada series B, kita buat penamaan filenya adalah A, lalu buat saja pangkat, lalu misalkan adalah A 3, dan N-nya 3. Jadi ini maksudnya 3 dipangkatkan dengan 3. 3 kali 3 adalah 9. Jadi kalau dikali 3 sekali lagi, hasilnya adalah 27. Betul. Bagaimana gradient negatif? Kita coba contohnya. Ya. Hasilnya jadi negatif 27. Kita coba angka yang lain. Misalkan ini adalah 2 dipangkatkan 3, hasilnya 8. Lalu kita buat dipangkatkan dengan 0. Hasilnya 1. Oke, selanjutnya ada faktorial. Faktorial menerima masukan sebuah bilangan bulat N dan mengembalikan nilai dari N faktorial. Jadi kalau N faktorial ini memakai cara rekursif juga, sehingga N faktorial itu adalah N dikali dalam kurung N dikurang 1 ditutup kurungan difaktorialkan. Kalau pada pengkodingannya adalah seperti ini. Define faktorial N. Jadi nilai N inilah yang akan difaktorialkan. Di mana seperti kondisinya ada bila dia sama dengan 0, maka hasilnya 1. Karena kalau dalam matematika 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Jadi kita tuliskan kondisi yang pertama itu. Lalu else kecuali dari N-nya adalah 0. Berarti kalau dia faktorial yang lain, maka seperti rumus yang ada pada modul ini, N faktorial adalah N dikali N kurang 1. Dalam pengkodingannya seperti ini. N dikali N dikurang 1 faktorial. Jadi kita coba jalankan saja. Misalkan dia adalah faktorial dari 3. Berarti ini artinya 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 6. Kita coba yang 4. 4 berarti 4 dikali 3, 12 dikalikan dengan 2, 24 dikalikan dengan 1 tetap 24. Oke. Baiklah, untuk ekspresi rekursif yang terakhir adalah Fibonacci, di mana dia menerima masukan 3 buah bilangan bulat A, B, dan N, di mana A dan B adalah suku pertama dan kedua dari deretnya, dan fungsinya mengembalikan nilai dari suku ke N dari deret Fibonacci. Lalu ini diselesaikan dengan cara rekursif, lalu rumusnya adalah ini, Fn sama dengan F
dalam kurung N kurang 1 ditambahkan dengan F dalam kurung N kurang 2. Lalu pada pengkodingannya seperti ini, Fibonacci ABN pada kondisinya ada beberapa, yaitu N sama dengan 1 adalah A, karena dikatakan A itu adalah suku yang pertama. Jadi ini N sama dengan yang suku pertama, A, lalu N sama dengan 2 adalah sebagai suku keduanya adalah B. Lalu kita tinggal masukkan rumus ini pada ini. Ini kita memakai else, lalu ini adalah Fibonacci AB-nya sebagai fungsi F, Fn dikurang 1. Tanda ini, tanda operatornya selalu ada di depan, lalu N kurang 1 ditambahkan dengan fungsi F, N dikurangkan dengan 2. Lalu agar lebih mudah memahaminya, kita dapat mencontohkan Fibonacci seperti ini. Misalkan ada diberikan beberapa bilangan 2, ada 2, ada 4, dan ada 6. Maka pada Fibonacci ini kita disuruh mencari suku yang berikutnya. Ini kita tinggal menjumlahkan bilangan yang ada di sebelah kanannya ke sebelah kirinya. Ini dijumlahkan, makanya hasilnya adalah 6. Lalu bila dijumlahkan, ini adalah hasilnya 10. Kita bisa membuat contoh yang lainnya agar lebih mudah dipahami. Misalkan dia adalah 1 dan 2, maka bilangan yang berikutnya adalah 3, lalu bilangan yang berikutnya adalah 5, karena dia penjumlahan masing-masingnya. Lalu kita coba pada pengkodingan kita. Kita jalankan saja pada series P, lalu kita buat penamaan filenya adalah A, kita buat Fibonacci, lalu kita buat, misalkan A-nya adalah 1, lalu B-nya adalah 2, dan kita bertanya kepada suku N yang ketiganya. Maka hasilnya menjadi 3. Lalu kita misalkan kepada yang ketujuh adalah 21. Untuk membuktikannya dapat dicoba sendiri. Terima kasih. Baiklah, untuk yang tadi ini adalah dipilih, di mana pada konstruktor ada cons O dan cons B, di mana cons O, EL menghasilkan sebuah list dari L dan E dengan dengan E sebagai elemen yang pertama. Ini adalah yang pertama karena ada di bawah, E-nya sebagai elemen terakhir. Jadi cons O untuk E sebagai elemen pertama dan cons B untuk E sebagai elemen yang terakhir. Ini karena ada di depannya juga nampak. Lalu L ini adalah list. Jadi untuk pengkodingan yang seperti ini, define cons E, L, cons EL. Karena dia memintanya E di depan, jadi kita hanya menggunakan cons saja. Karena cons ini kalau dikatakan cons EL ini seperti ini. Menghasilkan list dari L dan E sebagai elemen yang pertama. Lalu yang berikutnya cons B seperti ini LE terbalik dengan yang ada di atas. Dia meminta agar E-nya ada di bagian terakhir. Jadi kita memakai reverse cons E, reverse L. Reverse ini adalah untuk membalikkan stringnya atau elemennya. Contohnya diberikan angka pada list 1, 2, 3. Jadi kalau diberikan reverse, karena 1 ada di depan, ini kita reverse, jadi dia ada di belakang. Yang di awalnya 1, 2, 3, 1. Jadi di sini buat reverse L ini list, jadi listnya kita acak dulu atau kita balikkan dari yang depan menjadi belakang dan yang belakang menjadi depan. Lalu kita cons E yang berarti kita tambahkanlah si list yang sudah di reverse ini ke si E. Lalu kita reverse lagi itu semua agar si E-nya ada di yang terakhir. Kita coba jalankan saja. Kita buat nama filenya, lalu kita mulai dari cons O. Kita buat cons O dari, misalkan E-nya adalah yang ingin kita masukkan 7. Untuk list 1, 2, 3. Maka menjadi, ini sepertinya ada yang salah.
Oh iya, ini tidak ada kurung di sini. Kita coba ulang. Dari SP untuk program A, lalu kita buat cons O, kita masukkan langsung nilai I-nya 3, lalu kita buat listnya 1, 2, 5. Menjadi 3, 1, 2, 5. Sudah betul bahwa E-nya ada di depan. Yang tadi salah karena dalam kurungnya 3 ini sebagai E kita buat dalam kurung di samping list. Jadi kalau ada kurung juga di sini sangat berpengaruh. Lalu untuk yang selanjutnya ada cons B. Kita buat cons B. Cons B, lalu dia meminta ini ada list dulu baru E. Berarti ini kita hapus 3-nya. Kita biarkan list dulu. Selanjutnya di luar dari kurung ini ada E-nya. Misalkan E-nya adalah 4. Atau agar jangan angkanya sangat acak, kita buat seperti ini. Lalu kita enter, maka menjadi 1, 2, 3, 4. Ini bedanya kalau yang tadi cons O 3-nya ada di depan, E-nya ada di depan. Ini cons B, E-nya ada di belakang. Selanjutnya pada bagian selektor ada first element L, di mana itu mengembalikan elemen pertama list L. Jadi pada pengkodingan yang seperti ini, di first element L, kita menggunakan char L. Karena char itu, contohnya ada char L, berarti dia menghasilkan elemen pertama dari list si L. Kita langsung saja coba. Kita buat first element L. L ini adalah list, jadi kita coba aja listnya 2, 3, 4. Supaya bermudah 1, 2, 3. Kita pakai char. Tadi kan char itu untuk menghasilkan elemen pertamanya. Jadi untuk first element ini, kalau ini betul, hasilnya ada 1. Ya, betul. Oke, yang selanjutnya ada tail L. Mengembalikan list tanpa elemen pertama list L. Lalu pada pengkodingannya kita menggunakan kudur, menjadi kudur L. Kalau ada kudur L berarti itu artinya dia menghasilkan list L tanpa elemen pertamanya karena dia adalah tail, berarti dia ada di belakang, ada cuma bagian belakangnya, nggak ada depannya. Kalau misalkan tadi ini di atas first element L, kita menggunakan tail. Lalu kalau misalkan tadi untuk first element hasilnya 1, berarti untuk tail satunya harus hilang. Kita coba. Ya, jadi 2, 3 karena dia menggunakan kudur. Selanjutnya ada last element L, yaitu mengembalikan elemen terakhir list L. Dia mengembalikan elemen terakhirnya. Jadi, kalau kita coba jalankan untuk last elemennya, last elemen untuk list 1, 2, 3, maka menjadi 3. Oh ya, ini dia menggunakan reverse L lalu char, karena reverse ini kan membalikkan si L ini, si list ini. Jadi contohnya ini 1, 2, 3, berarti dia menjadi 3, 2, 1. Karena dia sudah menjadi 3, 2, 1, ini kan diminta mengembalikan elemen terakhirnya. Ini kan kita pada list ini tadi 1, 2, 3, berarti elemen terakhirnya adalah 3. Jadi pada pemrogramannya kita minta agar ini dibalikkan. Berarti menggunakan reverse L. Jadi dari 1, 2, 3 menjadi 3, 2, 1. Lalu kita menggunakan fungsi char. Char seperti yang pada first element ini. Jadi kalau kita pakai char, dia mengambil elemen yang pertama. Dari 3, 2, 1 itu elemen yang pertamanya adalah angka 3, yang lainnya dibuang. Maka ini hasilnya 3. Kita coba sekali lagi. Ini last elemen, contohnya di sini adalah kita ganti menjadi 2, 4, 6. Ini kan kalau dijalankan, kalau di reverse berarti menjadi 6, 4, 2. Lalu kalau dikarkan
Berarti hanya depannya saja, hanya angka 6 yang pertamanya saja. Coba. Ya, betul, angka 6. Yang selanjutnya ada head. Head L mengembalikan list tanpa elemen terakhir dari si list L-nya. Berarti contohnya ada, ini kita buat saja head. Berarti dia meminta mengembalikan list tanpa elemen terakhir. Berarti elemen terakhirnya kan adalah angka 3. Berarti hasilnya adalah 1 dan 2. Ya, betul, 1 dan 2. Bagaimana cara membaca pemrogramannya? Ini kita reverse dulu kembali L-nya. Ini kan ada angka 1, 2, 3. Kalau kita reverse, kita balikkan. Berarti menjadi 3, 2, 1. Lalu kita cari kudernya. Kuder itu yang menghilangkan angka bilangan pertamanya. Berarti dari 3, 2, 1 menjadi 2, 1 saja. Sesudah dapat 2, 1, kita reverse lagi. Reverse ini kan pembalikan. Berarti dari 2, 1 menjadi 1, 2. Atau kita buat di sini penjelasannya agar lebih paham. Kita buat kayak tadi, ada 1. Yang pertama di sini tadi diminta agar dia di reverse. Kalau di reverse berarti ini menjadi, kalau di reverse ini menjadi 2, 1. Ya, ini sudah kena reverse. Lalu selanjutnya kuder. Kuder ini kan adalah dia menghapus si elemen pertama. Elemen pertama sesudah di reverse ini yang sudah di reverse, sesudah di reverse kan elemen pertamanya adalah angka 3. Jadi ini kita hapus. Sesudah kita hapus, maka hasilnya menjadi 2 dan 1. Tapi pengkodingannya tidak hanya sampai situ saja. Sesudah itu kita reverse lagi. Yang berarti ini kita balikkan lagi sisanya. 2, 1 dibalikkan lagi menjadi 1 dan 2. Itu adalah penjelasan untuk pengkodingannya. Baiklah, untuk yang selektor terakhir adalah mid-L, yaitu menghasilkan list untuk elemen yang berada di tengah list L. Jadi kita coba jalankan dulu agar lebih mudah dalamnya. Lalu kita misalkan pada list 1, 2, 3. Tengah-tengah dari list ini adalah angka 2. Ini karena dia ada 3 angka saja. Kalau dia ada 5 angka, maka yang tengah-tengahnya adalah angka 3. Itu karena semuanya adalah jumlahnya kan ganjil. Kita misalkan ada 4, jadi dia genap. Maka bitnya ada 2 dan 3. Oke, lalu kita lihat codingannya seperti ini, yang dimana ini ada sekilen like L. L-nya adalah sebagai list. Lalu untuk lagi itu adalah fungsi untuk memeriksa panjang dari variabel dengan tipe data string dari si list L ini. Lalu len ini untuk mengidentifikasi atau mengetahui seberapa panjang jumlah item anggota pada suatu objek itu. Jadi ini untuk mengetahui panjangnya dari si len L ini. Lalu ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama itu bila dia ganjil, yaitu OP. Ini yang mengatakan dia adalah ganjil. Kalau dia ganjil, maka dia akan dibagikan 2. Lalu kita lakukan pembulatan ke bawah menggunakan floor. Lalu NTH ini adalah suku ke-nya. Suku ke N-nya dari si list L. Lalu itu kalau dia ingin mencari mid. Jadi ini artinya kalau dia mau untuk cari mid untuk yang panjangnya ini bernilai ganjil, contohnya ini 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya adalah 5 dan dia ganjil, tinggal dibagi 2 kan saja. Lalu yang manalah yang akan hasilnya itulah yang mana hasilnya itulah yang akan menjadi midnya. Karena ini nggak bisa, makanya menggunakan floor dan suku KN-nya. Selanjutnya, T, else berarti bila dia bukan yang panjangnya itu bukan yang ganjil. Jadi kalau dia bukan ganjil, maka itu dibagi 2 untuk suku, terus untuk
kita cari suku ke N dari CL-nya. Lalu ini ada satu kurang, ini maksudnya kurang 1, karena ini kan ada 5. Kalau 5 dibagi 2 langsung dapat ini jawabannya 3. Jadi kalau untuk yang 4 dia harus dikurang 1 agar sesudah dapat 3 dikurang 1 berarti dia dapat yang kedua lagi. Nah, itulah pengertiannya. Atau kita ulang lagi. Kalau untuk yang ganjil dia tinggal dibagikan 2, lalu dapatlah hasilnya yang di tengah-tengah adalah si 3. Lalu untuk yang genap, sesudah dibagi 2, karena dia belum dapat hasilnya, jadi ini kan hasilnya 3, lalu tinggal dikurangkan 1 menjadi 2. Jadi hasilnya ada 2 dan 3. Begitulah penjelasannya untuk selektor. Selanjutnya, pada operator ada NB elemen, yaitu menghitung jumlah elemen list 0 jika kosong. Oke, jadi pada operatornya langsung saja seperti ini. Kita coba jalankan. NB NB elemennya adalah 3. Ini kan length ini yang sudah dijelaskan tadi, itu panjangnya. Ada berapa? Maksudnya memeriksa panjang dari variabelnya. Jadi ini kan ada 1, ada 2, ada 3. Berarti dia ada 3 panjangnya. Kita coba ganti angkanya agar tidak bingung. Contohnya 2, 4, 6, 3. Ini kalau kita pakai length berarti seberapa panjang variabelnya ini, seberapa panjang yang sudah saya ketikkan ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Berarti ada 5 variabel atau 5 elemen. Oke, yang selanjutnya ada concat. Concat L1, L2 menghasilkan konkatenasi 2 buah list dengan list L2 sesudah list L1. Oke, kita coba jalankan. Contoh ini langsung kita ganti aja jadi concat. Lalu listnya ada 2. List yang pertama sudah, lalu list yang kedua kita misalkan adalah 4 dan 5. Maka konkatnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sesuai dengan pengertiannya, menghasilkan konkat list dengan list L2 sesudah list L1. List L1-nya kan L1, 2, 3. List L2-nya ada 4, 5. Jadi sudah dijalankan, hasilnya ada di belakangnya. Untuk pengkodingannya kita menggunakan append, yang dimana fungsi append ini adalah membentuk list baru dengan menambahkan 2 list, di mana list yang kedua adalah sesudah list yang pertama. Jadi sudah ada memang langsung fungsi yang langsung untuk ke operator ini. Lalu yang berikutnya adalah reverse. Reverse ini sudah yang tadi kita tuliskan. Oh, ini harusnya inverse. Inverse L memberikan list yang urutan elemennya adalah kebalikan dari asal. Karena dia kebalikan dari tadi juga sudah saya jelaskan. Kalau kebalikan itu kita menggunakan reverse. Dari 1, 2, 3 menjadi 3, 2, 1. Oke, yang selanjutnya ada max L menghasilkan nilai elemen list yang tidak terbesar. Minimalis terdiri dari 1 elemen. Karena dia mengatakan ada minimalnya dari 1 elemen, jadi kita membuat seperti ini. Atau kita coba jalankan dulu lebih mudah. Max L masukkan terdiri dari 1 elemen. Nih.
Jadi ada max L dari list yang sudah diberikan, angka berapa sih yang paling besar, itulah simpelnya dari sini. Contohnya tidak harus berurutan, kita beri 2, 7, 3, 5. Maka max-nya adalah angka 7. Pengkodingannya adalah seperti ini. Ada beberapa kondisi di mana ini null L itu, kalau null itu adalah menentukan apakah listnya itu list kosong atau tidak. Kalau si L ini list kosong, maka nanti otomatis hasilnya adalah 0. Kita coba, ini belum ada contohnya, jadi kita coba ini list kosong, hasilnya 0. Lalu ini kan kita lebih dari, jadi kita beritahukan di sini kalau ini length L-nya, panjang si variabel list L-nya itu harus lebih sama dengan 1. Lalu ini tinggal dibuatlah max char L. Char ini kan yang di depan tadi, lalu kuda ini ada yang di belakang. Jadi ini kalau cara bacanya dari sini dulu. Kuder L, berarti kita potong dulu si paling depan list dari listnya, lalu kita cari max-nya siapa, lalu si char L-nya kita cari juga. Dia tidak bisa langsung dibuat max untuk si L-nya, semua harus dipotong-potong dulu bagian depannya dan hanya bagian belakangnya begitu. Lalu sesudah ada bagian depan dari serisnya, bagian kecuali depan dari serisnya, tinggal dicari max-nya siapa. Makanya ada hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya ada elemen ke N. Untuk mengembalikan nilai elemen pada posisi N di list, ukuran list harus lebih besar atau sama dengan N. Mengembalikan nilai elemen pada posisi N di list. Kita coba jalankan dulu agar lebih gampang. Ini ada elemen. Oh iya, ada N ini. Kita perhatikan di sini ada N. Sini ada N. Jadi ini maksudnya elemen Kn dari list 1, 2, 3, contohnya elemen keduanya adalah angka 3. Kenapa angka 3? Kenapa bukan angka kedua? Karena ini, yang angka 1 ini adalah elemen 0. Jadi dia dihitung dari 0, 1, 2. Contohnya kita buat lagi elemennya banyak. Ada 1, 2, 3, lalu 4, 5, 6, 7. Jadi di sini angka 1 ini adalah elemen 0. Jadi sebenarnya ini totalnya ada 6 elemen. Lalu kita tanyakan, elemen ke si 5-nya siapa sih? Jawabannya adalah 6. Oke, jadi untuk pengkodingannya seperti ini yang pertama adalah seperti pada modul. Ukuran list harus lebih besar atau sama dengan N. Jadi ini panjangnya, jumlah variabel si L-nya harus lebih dari sama dengan N. Lalu kita memakai NTH NL seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. NTH itu adalah suku ke-nya, suku ke N-nya. Selanjutnya ada copy L1, L2 untuk menyalin semua elemen list pada L2 ke list L1. Ya, kita hanya menggunakan append saja. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa append itu membentuk list baru dengan menambahkan list L2 sesudahnya. Jadi ini itu kan list. Jadi kita memakai langsung listnya saja juga. Append L1, L2. Langsung L2-nya kita tambahkan ke L1-nya. Nah, misalkan ini adalah copy. Lalu ada list yang pertama adalah list 1, 2, 3. Kita buat list yang berikutnya adalah 9, 8, 7. Maka hasilnya menjadi jadi yang berikutnya adalah average, yaitu menghasilkan nilai rata-rata dari elemen yang terdapat pada list.
Untuk average ada seperti ini. Kita tahu average adalah nilai rata-rata. Cuma yang pada praktikum sebelumnya sudah ada, yaitu semuanya variabel yang diberikan dijumlahkan lalu dibagi dengan berapa banyak variabel itu. Tapi itu karena dia adalah salah satu variabel. Ini sudah membentuk list. Jadi kita misalkan dulu define sum L-nya, sum ini adalah penjumlahan, di mana pada kondisinya bila nol L, maka hasilnya 0. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa nol itu menentukan apakah listnya itu sebuah list kosong apa bukan. Kalau dia bukan list kosong, maka langsung lanjut. Tapi kalau dia adalah list kosong, maka hasilnya otomatis nol. Lalu ini adalah, kita baca dari ini, length L-nya harus lebih besar sama dengan 1, lalu L-nya ini dikoderkan, yang berarti kepalanya dipotong, lalu juga lalu ditambahkan dengan sikap L-nya. Ini jadi sebenarnya listnya itu tetap, hanya saja kalau untuk menjelaskan list di sini harus kita potong dulu antara si variabel yang pertama dengan variabel yang lainnya. Lalu sesudah kita definisikan sumnya, tinggal kita masukkan kepada rata-rata, bahwa rata-rata itu adalah jumlah seluruhnya sum L yang sudah didefinisikan ini dibagi dengan seberapa panjang si L, si variabel dari si list itu. Jadi kita contohkan saja, ini adalah input list. 1 ditambah 2 adalah 3, ditambah 3 adalah 6. 6 dibagi dengan 3. Karena length L ini, length list ini ada 3. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 2, atau karena angkanya seperti ini, jadi sedikit bingung menjelaskannya. Karena kan tadi ini adalah sum L, jadi kita jumlahkan dulu semuanya. 2 ditambahkan 4 adalah 6, ditambah 0 adalah tetap 6. Lalu dibagi dengan length L-nya, yaitu panjang variabel pada list ini. Panjangnya ada 1, 2, 3, jadi 6 dibagi 3 adalah 2. Baiklah, untuk operator yang terakhir ada STDV, yaitu menghasilkan nilai standar deviasi dari elemen yang terdapat pada list L. Untuk nilai standar ini sebenarnya agak sulit, jadi untuk rumusnya ada seperti ini. Memakai sigma, memakai mean, memakai nilai tengah, dan memakai kuadrat, serta akar. Jadi, pada pengkodingannya adalah seperti ini, STDV. Ini ada count itu yang menghitung, sum itu untuk menjumlah, dan average untuk rata-rata, dan mean juga untuk nilai rata-ratanya. Lalu ini kalau mean itu, sebentar. Kalau mean itu kan sigma X1 itu nilai data yang ke I untuk N. Jadi itu mean itu digunakan juga di sini sebagai yang singkatnya. Lalu ada tulis XL, jadi ini ada number P. Sebenarnya number itu adalah pada pemrograman, adalah fungsi tipe data yang tidak berubah. Jadi ini tidak, maksudnya tipe data yang tidak berubah berarti mengubah nilai dari sejumlah tipe data akan menghasilkan objek yang baru diakulasikan. Jadi ketika si X-nya tidak berubah, maka inilah INCV. INCV itu apa? INC itu adalah yang biasa digunakan untuk menambahkan nilai bilangan bertipe data numerik sebesar 1. Jadi ini X-nya dikurangkan dengan mean-nya, dikalikan dengan X-nya dikurangkan dengan mean-nya. Jadi itu sebenarnya adalah yang kuadratnya. Lalu dijumlahkan semitra penjumlahan, lalu ada INC untuk yang si count. Count tadi di sini ada. Lalu ini juga ada if 0 P. 0 itu pada fungsi pemrograman adalah pendekatan pemrograman
yang tidak melibatkan pengkodean, yang maksudnya itu pengembangannya itu nggak perlu ditulis baris demi baris kode atau lebih dari satu bahasanya gitu. Jadi ini ada SQRT, itu adalah untuk ini akarnya. Ini kan dibagi dengan si FI, si frekuensinya. Jadi ini dibagi dengan si jumlah perhitungannya. Jadi kalau kita coba jelaskan saja, karena ini memang agak di sini pada modul kita coba saja. Maka jawabannya setengah. Kalau kita coba satu angka, bagaimana? Maka sama. Kalau kita coba 1,745, nah ini dari jawabannya. Jadi bisa langsung dikalkulatorkan. Berikut penjelasan mengenai operator. Selanjutnya ada predikat, di mana pada predikat ini ada is-MTL adalah benar jika list kosong. Jadi di sini kita memakai define is-empty null L. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa null itu untuk menentukan listnya itu kosong atau tidak. Jadi kalau coba dijalankan, is-empty. Contohnya ini kan ada list. Contohnya kita buat saja listnya satu. Apakah ini kosong? Nil, artinya false. Itu bukan list yang kosong. Kita buat yang kosong, maka akan menjadi true. Oke, yang selanjutnya adalah is one element. Adalah benar jika list berisi satu elemen. Kita menggunakan leng. Leng itu ya tadi juga jumlah variabelnya, panjangnya. Length L sama dengan 1. Jadi kalau kita buat di sini one element. Oops, ada yang salah. Is one ELEMT list. Contohnya list 1 dan 2. Di sini is one element. Oh, salah di penulisan. ELEMT. Di sini kurang satu lagi ini. Ini nil karena dia bukan satu. Di sini kan dikatakan benar jika dia bersih satu elemen saja, sedangkan di sini sudah ada dua elemen. Kita buat yang satu elemen saja, maka hasilnya menjadi true. Yang berikutnya adalah is equal. L1, L2 adalah benar jika list L1 sama dengan list L2. Ya kita buat saja langsung fungsi equalnya. Equal ini ya artinya sama. Kita buat di sini is equal. Untuk list 1, 2, 3 dengan satu lagi listnya kita buat 1, 2, 3. Nah, hasilnya true. Kita coba ganti sama satu angka, maka menjadi nil. Selanjutnya ada is member LX. Adalah benar jika X adalah elemen list L. Kita coba jalankan dulu. Seperti ini kita buat adalah is member. Kita buat listnya dulu. 1. Lalu X-nya ada di terakhir. Contohnya X-nya adalah 3. X3 ini adalah jadi true. Tapi coba kita buat 4 yang tidak ada di list menjadi nil. Lalu untuk codingannya adalah seperti ini, di mana di sini kondisinya null L. Bila dia kosong, maka hasilnya adalah nil. Lalu bila dia ini kan L, berarti listnya kepalanya
kepalanya, maksudnya variabel yang pertamanya, bila dia ekuivalen dengan X, maka dia T. Lalu untuk else-nya, yaitu T-nya, kuder L, berarti kepalanya tidak ada, maksudnya bilangan pertama tidak ada, discover X. Yang berikutnya adalah is first Lx adalah benar jika X adalah elemen pertama pada list L. Kita coba. Ya, berarti ini tinggal memakai sama dengan si X saja. Karena X ada di listnya. Kita buat di sini is first. Is first. Is first. Ini ada tipe, tidak boleh ada tipe. Karena kalau ada tipe, pada list L. Kita coba elemen pertama yang satu, maka menjadi true. Tapi kalau kita kedua, maka menjadi false. Oke, ya berarti kita buat saja ini first element si L sama dengan si X, karena X-nya ini yang ada di belakang. Apakah dia sama dengan yang tersebut atau tidak? Jadi hanya memakai tanda sama dengan saja. Yang berikutnya adalah is last, adalah benar jika X adalah elemen terakhir pada listnya. Berarti kebalikan dari is last. Jadi kalau contohnya kita buat pada pengkodingannya seperti ini kita memakai EKI. Lalu yang berikutnya adalah benar jika jumlah elemen list N1 sama dengan jumlah list yang kedua. Berarti kita hanya menggunakan pembahasan dengan fungsi leng. Leng ini kan tadi yang sudah berulang-ulang kali disebutkan, itu adalah panjang variabelnya. Jadi kita buat saja contohnya ini. Ini harus ada di sini. List yang pertama like-nya ada 3. Terus kita buat list yang kedua like-nya juga 3. Cukup ini. Kan? Terus, tapi kalau kita tambah ini menjadi 4, akan menjadi nil. Lalu untuk predikat yang berikutnya adalah is reverse, adalah benar jika list L2 adalah reverse dari list L1. Berarti pada pengkodingannya kita buat seperti ini. Karena dikatakan L2 itu adalah hasil reverse dari L1, berarti pada pengkodingannya kita misalkan saja si L1-nya kita reverse. Lalu sesudah kita reverse, itu harus equal dengan si L2. Jadi ini hanya memakai reverse kita balikkan, lalu kita equal atau kita samakan dengan si L2. Untuk membuat menjadi true. Lalu kita coba jalankan untuk buktinya. Kita buat inilah is reverse. Lalu kita buat list yang pertama 1 dan 2. Dan list yang kedua adalah yang menjadi true, berarti 2 dan 1. Maka dia adalah true. Kita coba ganti ini menjadi 1. Dan ini 2, maka menjadi nil. Terbaik untuk yang predikat terakhir sekaligus untuk modul praktikum ke-6 yang terakhir adalah is X elemen ke N. Adalah benar jika elemen X berada pada list L dan tepat berada di posisi N. Jadi untuk codingannya kita lakukan seperti ini. NTH itu suku ke N, yang berapa saja poin suku ke N-nya dari si N, dari si list itu harus sama dengan si X. Maksudnya X ini ada di L dan tepat posisinya dengan suku ke N si N. Jadi kalau kita coba jalankan, tidak. Ini kita buat is X elemen ELNT ke N dari contohnya listnya adalah 2, 3, 5, 7, 9. Lalu X-nya contohnya si 7.
X-nya kita misalkan si 7. Si 7 ini adalah suku ketiga. Kenapa ketiga? Karena dia dimulai dari 0. Jadi angka 2 itu adalah suku N ke 0. Lalu 1, 2, 3. Jadi si 7 adalah ketiga. Apakah betul? Betul. Kita misalkan sebenarnya ide itu keempat, bukan ketiga. Maka menjadi salah. Nah, jadi atau enggak ini kita buat jadi si 7 ini kita buat jadi 0. Si 0 ini kan enggak ada di listnya, maka menjadi nil juga. Baiklah, berikut adalah penjelasan dari semua modul ke-6. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.